bisa lihat ya. Coba pengertian bilangan berpangkat. Misalnya bilangan A dikalikan secara berulang sebanyak n kali, maka kita sebut dengan bilangan dalam bentuk berpangkat. Jadi sebenarnya bilangan berpangkat itu kalau misalnya A adalah bilangan pokok, ya, A itu bilangan pokok, N itu adalah pangkat, sering disebut dengan eksponen, maka kita mencari bilangan pokok dipangkatkan N itu menjadi bilangan berpangkat. Atau secara sederhananya, apa sih yang disebut dengan bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bilangan pokok dikalikan bilangan pokok sebanyak pangkatnya. Saya 2 pangkat 2 ini, kalau kita bedakan aja lah, 2 pangkat 3 kelihatan Pak. 2 pangkat 3, maka 2-nya adalah bilangan pokok, 3 adalah pangkatnya. Nah, kalau 2 pangkat 3 berarti bilangan pokoknya dikalikan bilangan pokok sebanyak pangkatnya. Sebanyak Ya. Jadi misalnya 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2, berarti 3 kali. Ini adalah apanya? Awas hati-hati, kalau 2 pangkat 3 banyak orang mengatakan 6. Salah. Ya. 4 kali 2, 8. Nah, kemudian 3 pangkat 2 artinya bilangan pokoknya 3, pangkatnya 2, berarti bilangan pokoknya dikalikan sebanyak 2 pangkat kali. Ya. Jadi kalau misalnya tadi berapa? 2 pangkat 4. Itu berarti 2-nya kali 4 kali ya bilangan pokoknya. Iya. Sama dengan Berarti cara hitungnya mah 2 kali 2 berarti 4, terus kali 2 lagi 8, kali 2 lagi Ya. itu Pak. Jadi gini 4 ya. Iya. Ini 2 Oh, iya Pak. ya. Oke. Nah, jadi kita harus ingat mana bilangan pokok dan mana bilangan pangkatnya. Nah, ini disebut dengan bilangan Berpangkat. ya. Kalau misalnya A pangkat 3 berarti nih ya, satuan luas apa? Satuan luas apa? Bukan. Apa? Bukan. Satuan luas apa? Kalau kalian beli tanah, saya mau beli tanah 100 meter. Satuannya meter Persegi, ya kan? Iya Pak. Masa kalian beli tanah 100 meter segede gini, itu saya 100 meter, pasti ada panjang dan lebarnya kan? Iya. Nah, jadi ini pemahamannya adalah kalau misalnya beli tanah 100 meter, panjangnya berapa? Taruhlah misalnya 10 meter kali 10 meter, berarti lihat 100 meter. 10-nya dikalikan 10 100. 100 alias 10 pangkat 2 kan? Iya. Meternya dikali meter, Persegi. gitu kan? Jadi munculnya meter persegi itu dari situ. Nah, kalau misalnya satuan volume apa? Satuan volume kubik. Apa? Kubik. Satuan volume apa? Liter. Liter boleh. Tapi yang mungkin liter adalah Mungkin satu sentimeter kubik ya, sentimeter. atau ini. Nah, yang lebih ini satuannya meter aja sekarang. Berarti kalau satuan volume dengan meter adalah apa? Persegi pangkat. Apa? Kubik. Kubik. Apa kubik? Bahasa Inggrisnya apa kubik? Kubik bahasa Inggrisnya apa? Saya beli air 10 meter kubik. Apa? Liter. Bukan. Ya nih, 10 kubik. 10 meter panjangnya kali 10 meter lebarnya kali 10 meter tingginya, gitu kan? Ya.
Nah, kalau bisa beli ini kalau pas persegi gitu kan. Ini 10, ini 10, ini 10 kan? Maka satuannya adalah apa? 10 kali 10, 10 kali 10 berarti 1000 atau 10 pangkat 3 ya kan? 1000 1000 kan? persegi. Meter kali meter kali meter berarti Persegi. Pangkat. meter. Kubik gua. Ya, bahasa Indonesia apa meter kubik? Meter pangkat 3 ini kan? Meter kubik kan? Oh, Iya kan? kubik itu pangkat, Kak. Iya, pangkat 3 kubik. Kalau misalnya meter square artinya apa? Meter square apa? Meter pangkat 2 square atau meter per Segi. segi. Masa nggak tahu ah? Asli. Oke, sekarang tanya lagi deh. Kalau misalnya nih motor 1000 cc, apa artinya? Itu kan kecepatan. Apa mah? Terus itu kecepatannya bukan sih? Tapi singkatan apa? Menurut persepsi kamu apa cc? Cc apa? Sama semua. Apa mah? Maksudnya nggak tahu. Jadi kalian pas beli motor itu sebenarnya nggak ngerti kan? Ya, misalnya 1000 cc, 1000 cc itu silindernya atau sehatnya berapa? 4 misalnya, ya. Berarti satu silinder itu isinya 250 cc kan? Ya. Kalikan 4 berarti berapa? 1000 cc. Nah, bapak tanya cc apa artinya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Pak. Nih, cc itu dari sini. Kalau misalnya sehatnya itu adalah 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm, ini menjadi berapa? 10 kali 10 100 kali 10 1000 cm. Centimeter apa? sentimeter pangkat 3. Pangkat 3 atau kubik. Kubik. Nah, ini C kan? Kubik kan C. Oh, C. Kubik itu kan gini nulisnya. Oh iya Pak. Bahasa Inggris kan? Ya, Berarti kalau kita singkat 1000 C itu kan? Dia yang disebut bilang bermanfaat. Oh ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu manfaat banget gitu. Karena sendiri nggak ngerti. Beli tanah berapa 1000 apa 1000 meter jadi sebesar ceruk 1000 meter panjangnya kan gitu. Nggak gitu kan aturannya. Begitu pula air, ini misalnya berapa? 1 kubik gitu kan, berarti tingginya 1 meter, lebarnya 1 meter, dan panjangnya 1 meter kan. Karena kubik itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, makanya pangkatnya kubik 3 ya. Oke, kita coba lihat. Nah, coba lihat nih, ini tuh lihat. Nah, luas persegi itu, karena ini persegi itu adalah semua sisinya panjang sama ya. Persegi itu adalah sisi kali sisi, sehingga dia cukup dengan S pangkat 2 halaman 7. Halaman 7? Ya. Ada Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita coba nih, apa itu kan persegi katanya? Ada persegi panjang, ada persegi ya. Kalau persegi bentuknya adalah sama ya. Jadi misalnya A, B, C, D, misalnya kita kasih notasi ya. Nah, panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, sama dengan panjang AD. Nah, kalau misalnya kita sebut panjangnya dalam S, ya, maka ini juga sama S, ini juga sama S, gitu ya. Iya Pak. Nah, mencari luasnya di mana? Luasnya adalah rumusnya adalah panjang kali Lebar. Karena panjang dan lebar sama adalah sebesar S, berarti panjangnya S dikali S, berarti S pangkat 2. 2.
Bisa dipahami ya? Nah gitu. Kalau yang ini, karena ini nih. Nah ini disebutnya adalah kubus. Kalau kubus carinya adalah ini S, ini S, ini S. Karena ini panjangnya cuma. Berarti kalau mencari volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti S kali S kali S berarti S pangkat 3. S kubik ya. Bisa ya? Kalau cepat bawa ngomongnya. Coba ya. Kalau nggak susah-susah banget kok. Ya Pak. Bisa paham sampai situ dulu. Paham Pak. Ya. Oke, kalau mau gitu sudah. Tulis aja Pak biar. Ya, oke, so, tulis dulu. Dari hijau bisa ya, Bisa Pak, datang di cepat kali Pak. dari hijau kok bisa. Si Dari hijau bisa kan? Soalnya kalau kalian melotot terus pasti berhenti matanya berarti harus berkering. Kalau nggak ngerti ngomong ya, Pak saya nggak ngerti. Nah, apanya yang nggak ngerti nanti? Tinggal caranya sih. Banyak pelajaran waktu zaman udah kan, cuma mental. Oke, udah ya. Oke, sekarang coba kita sekarang dengan bagian ininya adalah bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat. Coba ya. Coba. Bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat. Jadi kalau Bapak jelasin jangan berhenti ya. Artinya apa? Artinya kamu jangan pikirannya jangan ke kiri ke kanan, fokus. Apa katanya? Judul satunya adalah bilangan berpangkat. Nah, dikalikan bilangan pangkat ya. Coba lihat nih, misalnya 4 dikali 4 berapa? 8. 4 kali 4 16 ya. Ya, 4 dikali 4 adalah 16. Kita coba dengan cara bilangan berpangkat ya. Ya Pak. 2 pangkat 2. 4 kan? Ya. Dikali 2 pangkat 2 sama dengan 16 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4. berapa 2 pangkat 4? 2 kali 2. 16 ya kan? Nah 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2 ini adalah 3 pangkat 2 ditambah 2 berarti 3 pangkat 4. Ini berapa? 9 kan? Ya. 9 kali 9 kan gitu? Ya. 81. Coba sekarang 3 pangkat 4 kali kalian 81 enggak? Hah? 81. Tuh. Nah, sekarang coba lagi nih lihat. Sini ya, ya. 2 dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat berapa? 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 1 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 3. berapa? Ini 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 2? 8. 2 pangkat berapa?
8. Jadi bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, pangkatnya aja dijumlahin. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita coba nih sekarang, kita coba nulis meter dikali meter kubik dikalikan meter pangkat 2 itu sama dengan meter pangkat 4. Ya. Nah, kalau misalkan bilangannya 2 ditambah 2 berarti meter pangkat 4. Ya kan? Iya, Pak. X pangkat 3 dikali X pangkat 2, maka ini adalah X pangkat 3 ditambah 2 berarti X pangkat 5. Syaratnya apa? Tuh syaratnya bilangan pokok harus sama. Kalau Ya. bilangannya beda, Ya, bilangan pokoknya sama. Ini M, ini X, ini 3. iya, Nah, pangkatnya bebas. Silakan pangkatnya berbeda. iya, Tapi bilangan pokoknya sama. iya, Jadi, kalau misalnya Bapak sebut nih X pangkat M dikalikan dengan X pangkat N sama dengan X pangkat apa? M masa sih Pak? Kan nggak tahu M-nya berapa, N-nya berapa. Ya, emang matematika begitu. Kalau orang matematika bilang nggak tahu, nah itu nggak boleh orang matematika. Iya, Pak. Berarti X pangkat M dikalikan X pangkat N adalah X pangkat. Harus ketemu dulu M-nya berapa, N-nya berapa. Enggak usah. X pangkat M. Jadi M ditambah N. gitu kan? Iya. Terserah M-nya mau berapa, N-nya mau berapa, kan gitu. Yang penting formulanya dulu yang kita ketahui kan gitu. Nah, syaratnya ini bilangan pokoknya sama. Iya, sama. Jadi kalau Bapak misalkan P pangkat M dikali P pangkat N itu sama dengan P pangkat M ditambah N. Nah ini formulanya. Rumusnya gampang ya? Gampang banget gitu loh. Ya, cara itu kalau bilangan pokoknya Iya. ada, Pak. Kalau misalnya kita misalkan mau berapa? 5 dikali 5 pangkat 2. Lihat, ini berarti kan pembawaannya 1 kan? Iya. Awas, kalau angka itu sendiri berarti 5 pangkat 1. Sehingga menjadi 5 pangkat 3. 1 ditambah 2. karena M-nya 1, N-nya 1, 2 kan? Jadi 5 pangkat 3. Coba aja sekarang 5 kali 5 berapa? 25. Iya. 25 kali 5 25 kali 125. 125. Coba ini 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 kan itu. Iya, Pak. Ini kan 125. Bisa ya? Bisa. 9 kali 27. Ini kan beda. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi bisa sama. Dikonversi dulu. Oh 9 itu 3 pangkat 2. Oh 7 itu adalah 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat. Bisa sama. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Ini dah. Udah, Pak. Bisa. Oke, jadi yang kedua Pak. B adalah bilangan berpangkat dibagi ya. Oh, dibagi, Pak. Itu yang B-nya Pak, dibagi ya. Ini dibagi. Gitu ya. Ini bagian B-nya di buku di modul apa? Dibagi ya. Pembagian bilangan berpangkat ya. Iya, Pak. Pembagian bilangan berpangkat. Oke, kita lihat. Ini bisa dihapuskan? Bisa, Pak. Oke. Oke, dengan menghitung aja ya. Ya, kalau misalnya 16 dibagi 4, hasilnya berapa? 4 ya? Pak. 4 benar? 16 bagi 4, 4 ya? Iya. Oke, coba lihat. 16 itu adalah 2 pangkat 4. 4 dibagi 2 pangkat 2 ya?
Nah, berarti ini kebalikan dari perkalian tadi. Ya, berarti 2 di atasnya pangkat 4 dikurangi 2, berarti 2 pangkat 2. Ini berapa? Sama nggak? 4 pangkat 2. Sama ya? Benar sama? Sama Pak. Ke satu, lihat lagi, jangan nulis. Kalau keempat kali di sini bukan sekolah nulis, bukan. Ya, kalau misalnya kita ini adalah 81 dibagi 27, ini hasilnya berapa? 81 bagi 27 hasilnya adalah 3 ya? Ya kan? 3 kali 27 81 kan? Nah, 81 itu adalah 3 pangkat 3 pangkat 3. 4, ya kan? Benar kan? 27 itu adalah 3 pangkat 3 kan? Ya kan begini, lihat 3 pangkat 4 berarti ini kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kan gitu. Ini ke sini berapa? 9. Kali sini 27, kali sini 81 kan? Ya. Nah, kita konversi 81 adalah 3 pangkat 4. 27 adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berarti 3 ini 3 kali ya. Nah, berarti ini 9. Nah, ini 27. itu kan? Saya. Nah, ya. Ini adalah 3 pangkat 4 dikurangi 3. Berarti 3 pangkat 1. sama nggak? Sama ya? Sama? Sama nggak? Sama. Sama ya? Oke. Sekarang kita pakai alfabet ya. Jadi kalau Bapak tulis X pangkat 6 dibagi X pangkat 2 adalah X pangkat 6 dikurang 2. Berarti X pangkat 4. ya. Saya. Atau misalnya M pangkat 5 dibagi M pangkat 2 berarti M pangkat 5 dikurang 2. Itu adalah M pangkat 3. saya. Bisa. Nah, kesimpulannya berarti P pangkat M dibagi P pangkat M sama dengan P pangkat M dikurang M. M, ya kan? Ya. Nah, ini rumus keduanya ini. Jadi kalau perkalian bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Tapi kalau bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangkan. Syaratnya adalah sama, bilangan pokoknya harus sama. Coba lihat itu halaman 9. Halaman 9 uji pemahaman 1 2. Isi deh, coba. Coba isi. Itu adalah pembagian ya. Bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat ya. Coba. Contohnya di atas sudah ada. Coba isi. 3 ya 5 pangkat berapa? 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Kemudian 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 4. Terus min 2 pangkat 5 dibagi min 2 pangkat 4. Oke, coba. Tulis di buku Pak. Ya, kerjakan. Coba ya. Kecuali misalnya, aduh saya ada halangan nggak bisa datang gitu. Karena ini karena ada ini misalnya ada keperluan, sudah sakit atau apa gitu ya. Kali itu. Tapi jangan macam-macam loh. Gitu ya. Ngomongnya dulu ya enggak. Nanti akhirnya suruh keluar gitu. Kali ini Siapa sih ngomong tertentu?
Nah, Kita lihat ya. Lima dua min dua kali min dua pangkat 4. pangkat berapa? 2 pangkat 5 minus 2 pangkat 5 dikurangi minus 2 pangkat 4 sama dengan minus 2 pangkat 5 dikurangi 4, jadi minus 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 ya? Minus 5 dikurang 5 dikurangi 4 sama contoh minus 2 pangkat 1. oke. Satunya 1, 2, 3, 4, 5 min ya? iya, min. Kalau ganjil min ya kan? Pak enggak kalau ganjil min? Enggak. Tapi di soalnya Ya, kalau genap itu plus. Kalau genap, yang bawah genap kan? Yang bawah genap plus ya? enggak. Yang mana, Pak? Yang nomor berapa? 2 pangkat 4 min 2 pangkat 4 itu pasti bilangan hasilnya adalah plus. Oh, Ya, Ini min 2 pangkat 4 itu plus kan? Begini nih, ya. Pertama, 2 angka pertama, min 2 kali min 2 berapa? 2. Min 2 kali min 2 adalah 4. tapi Min dikali min plus, ya kan? Dikali lagi dengan min 2, min 8. Min 8 dikali min 2, jadi berapa? min 16. Enggak mir. Enggak min. Oh, Kalau mesin ini lihat nih, ya lihat sini dulu ya. Ya, kalau min 2 pangkat 4 ini hasilnya paling positif. Min 2 kali min 2 kan gitu? iya, Min 2 kali min 2 ini adalah min 4. 4. Oh, 4. Min 2 kali min 2 plus 4. Tapi ini di contohnya tetap min 3 ya. Dengerin dulu maksudnya. Ya, ini kan 4 dikalikan dengan min 2 jadi min Oh, apa? Min 8 dikalikan min 2 jadi 16. 16 plus kan? Oh, jadi Pak, kalau misalkan min kali min jadi plus, kalau plus kali min jadi min gitu? Ya. Pernah belajar itu kan? Lihat nih, Tapi Iya. Pak, plus dikali plus itu sama dengan plus, gitu kan? Nah, plus dikali min itu sama dengan min. Min dikali plus itu hasilnya adalah min. Iya, ini bukan balik min. nah itu yang bilang plus aku tadi. Sekarang min dikali min hasilnya adalah plus. Ya, bisa ya. Ini mesin ini belum belajar gitu. Lupa lagi Pak. Ini kalau nggak salah pasti dua ini. Iya Pak. Harus tulis pas ya kalau lagi ini. Ini rumusnya nih, Iya Pak. ya. Ini rumusnya ini. Boleh ditulis Pak. Tulis ya. Biar buat yang paling Pak aku buka. Pangkatnya nggak min ya, pangkatnya nggak min, angka pokoknya bilangan pokoknya yang Min, iya. Nah ini sekarang ini adalah min, ini adalah plus, plus dibagi min adalah min. Dua hasilnya. 2 pangkat 5 pangkat 5 dibagi 4 berarti min 2 pangkat 1. Coba kalau min 2 pangkat 2 hasilnya pasti plus. Benar kan? Kan masuk di bagian C, pemangkatan bilangan berpangkat. Artinya bilangan berpangkat dipangkatkan gitu. Ya, bilangan berpangkat dipangkatkan. Oke. Lihat ya.
Ini sudah? Sudah Pak. Ini sudah ya? Sudah. Ya, jadi bilangan ini C ya, berpangkat dipangkatkan ya. Oke, misalnya ini, misalnya 2 pangkat 2. Kenapa 2? Biar kalian bisa mencerna gitu. Ya. Kalau Bapak 7 pangkat 2 jadi bingung sendiri. 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 2 ya. Ini kebetulan sama 2 semua nih. 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Artinya bilangan di dalam itu dipangkatkan lagi.